majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh teladan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih di dalam pembahasan mengenai berbagai macam jalan menuju kebaikan. Banyak jalan menuju kebaikan. Hadis nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala. Dan diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus dosa dan yang dapat menaikkan derajat? Para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan dosa dan yang dapat menaikkan derajat itu adalah menyempurnakan wudhu di masa yang sulit, melaksanakan wudhu secara sempurna pada situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan. Berikutnya adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Berikutnya adalah menunggu waktu sholat, menunggu datangnya waktu sholat setelah sebelumnya sholat. Maka itulah yang disebut ribat. Ribat itu adalah ibarat orang perang, itu dia berada di front terdepan. Itu namanya ribat. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis nomor 15 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang apabila kita kerjakan maka salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang sering kali dikerjakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang dimaksudkan dengan derajat kita akan ditinggikan oleh Allah itu adalah derajat baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Jadi derajat ini baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Derajat dalam kehidupan di dunia artinya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keunggulan pada diri kita dibandingkan orang lain yang tidak melakukan amalan-amalan ini. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga akan meninggikan derajat kita karena kita melakukan amalan-amalan seperti ini. Jadi maknanya adalah derajat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab tafsir surat Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah itu
difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa segala apa yang kita perbuat, termasuk bekas-bekas peninggalan kita, seperti bekas langkah kaki kita, itu semuanya dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau langkah kaki kita itu menuju pada kejahatan, ya tulisannya kejahatan, dosa. Kalau langkah kaki kita itu menuju kebaikan, ya itu berarti pahala kebaikan yang kita dapat dari langkah kaki bekas-bekas yang kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi ayat itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa manusia semuanya nanti yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami, kata Allah, kami menulis, mencatat apa saja yang telah mereka kerjakan saat hidup di dunia, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu adalah bekas langkah kaki yang mereka tinggalkan waktu hidup di dunia. Ayat 12 surat Yasin itu di dalam kitab tafsir surat Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah disebutkan memiliki sababun nuzul, ya, memiliki latar belakang mengapa Allah berfirman seperti di dalam ayat 12 surat Yasin itu, bahwa semua yang diperbuat oleh manusia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sababun nuzulnya, latar belakang turunnya ayat 12 surat Yasin itu, para sahabat Nabi di Medina, namanya sahabat Ansor. Ya, alhamdulillah sekarang malam hari ini kita di malam Muharram, ya, malam hari ini. Jadi sekaligus refleksi tentang makna hijrah, ya, makna hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Sahabat Nabi yang asli Madinah itu disebut sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini adalah penduduk pribumi. Orang aslinya Madinah itu kaum Ansor. Sedangkan sahabat Nabi yang berangkat bersama Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu namanya sahabat Al-Muhajirin. Jadi ada Al-Muhajirin, ada Ansor. Ya. Jadi kalau Muhajirin itu orang Mekah, kalau Ansor itu orang asli Madinah. Nah, para sahabat Nabi ini berarti Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Para sahabat Nabi, sahabat-sahabat Ansor, karena mereka ini rumahnya kan memang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena mereka orang asli. Mereka orang pribumi. Dan Rasulullah itu orang pendatang. Rasulullah itu lahir di Mekah. Beliau sampai usia 53 tahun itu masih di Mekah. Masih orang Mekah. Lalu setelah itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah dan saat itu memang di sekitar Masjid Nabawi hunian rumah itu belum terlalu padat. Waktu itu belum terlalu padat. Ya, kalau sekarang kita bahkan tidak bisa melihat mana penduduk asli Madinah, mana penduduk pendatang, karena bisa disebut sekarang ini hotel-hotel itu kan bisa disebut ya yang
tinggal di hotel itu bukan orang-orang Madinah, semuanya kan orang-orang tamu, pendatang yang untuk haji maupun untuk umroh itu. Nah, saat itu sebagian sahabat itu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluh rumahnya itu jauh dengan Masjid Nabawi. Mereka kepingin selalu bisa ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Bayangkan saja, sholat di Masjid Nabawi itu, kata Rasulullah, khairun min alfi sholatin fima siwahu illal masjidal haram. Sholat di Masjid Nabawi itu, satu kali sholat itu nilainya lebih baik, lebih utama daripada 1000 kali sholat selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Jadi siapa sahabat-sahabat yang enggak kemecer itu? Apa kemecer itu, Pak? Kemecer itu kepingin selalu dapat fadilah itu. Dan yang istimewa lagi kan kalau sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang ngimami Rasulullah. Karena di dalam sejarah kehidupan Rasulullah saat beliau tinggal di Madinah, bisa disebut tidak ada sahabat yang menjadi imam selain Rasulullah. Sahabat Abu Bakar saja saat Rasulullah sudah jatuh sakit, sebelum Rasulullah wafat itu diminta ngimami oleh Rasulullah. Yang minta itu Rasulullah, supaya menjadi pengganti beliau karena beliau kurang sehat kondisi fisiknya. Itu sahabat Abu Bakar juga tidak berkenan, tidak mau. Selama Rasulullah masih ada, beliau tidak akan pernah ngimami. Apalagi yang diimami itu seorang Nabi dan Rasul. Nah, sahabat-sahabat itu keinginannya untuk sholat jamaah bersama Rasulullah itu luar biasa tinggi keinginannya itu. Jadi mereka ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Nah, ketika mereka menyampaikan keluhan itu, bahwa rumah mereka itu jauh dengan Masjid Nabawi, mereka intinya minta izin kepada Rasulullah agar diperkenankan untuk bangun rumah di dekat Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi. Tujuannya satu, agar supaya mereka ini bisa selalu bersama dengan Rasulullah untuk sholat jamaah 5 waktu itu. Nah, Rasulullah kan juga tidak punya kewenangan untuk mengizinkan tanahnya siapa, itu kan ini menyangkut hak orang lain, dan Rasulullah juga bukan orang Medina. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi menunggu bagaimana Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Maka Allah kemudian menurunkan ayat 12 surat Yasin itu, yaitu pada potongan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat, kami menulis apa saja yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dengan turunnya ayat ini, maka orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian ia datang ke masjid, maka ia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang rumahnya dekat masjid, lalu ia juga datang ke masjid. Nah, ini para sahabat itu kemudian lega rasanya. Wis gak apa-apa, rumahnya jauh, tambah akeh ganjarane. Nah, itu begitu. Gak apa-apa, wis enak omahe ado, ganjarane tambah akeh. Itu sahabat loh, Pak. Enggak tahu kalau kita, ya. Itu sahabat itu semangat. Wis gak apa-apa, rumahnya jauh. Padahal kalau mau ke Masjid Nabawi zaman itu kondisi Madinah itu masih belum terlalu padat hunian itu, dan kita tahu bahwa medan gurun pasir itu seperti itu, angin kencang, belum lagi binatang-binatang gurun itu ya yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Tapi mereka ini merasa lega karena sudah dijawab permohonan mereka kepada Rasulullah, yang jawab itu Allah.
Maka Rasulullah kemudian mengatakan hadis ini. Nah, ini Rasulullah lalu bersabda seperti ini, seperti di dalam hadis ini, nomor 15 ini. Nah, di antaranya adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid, lalu ia mau datang ke masjid, ia mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang yang rumahnya dekat masjid dan mau datang ke masjid. Kata kuncinya mau ke masjid. Nek omahe ado gak tau nang masjid, ya ndak ono ganjarane. Ya, omahe dek ya gak ono ganjarane gitu. Ya, jadi bukan soal rumah jauh atau rumah dekat. Cuman yang jelas bahwa yang rumahnya jauh dari masjid itu pahalanya lebih banyak daripada yang rumahnya dekat masjid. Kenapa? Karena langkah kakinya itu lebih banyak daripada yang rumahnya dekat masjid. Ya, jadi yang di sini tadi disebut dengan kalimat wakasratul khuta ilal masajid, ya, dan banyaknya langkah kaki menuju masjid. Ya. Cuman orang sekarang ini karena dari rumah ke sini ndak jalan kaki, pakai sepeda motor atau pakai mobil. Lalu pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang naik sepeda motor apa yang naik mobil? Nah, embu Pak nek soal iki urusan ganjaran, urusan Gusti Allah, ya. Jadi intinya apa yang kita lakukan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat baik kita saja itu sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, ya. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga disebutkan bahwa orang yang saat mudanya ia suka ke masjid untuk sholat jamaah 5 waktu, lalu karena kondisi usia sepuhnya, karena kondisi fisiknya lemah, ia tidak bisa ke masjid, padahal hatinya kepingin ke masjid, ia tetap mendapatkan pahala sama seperti saat mudanya berangkat ke masjid. Ya, makanya di dalam Al-Quran surat At-Tin, Wat-Tini Wazaitun, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya, ya. Karena itu mumpung kita masih muda, masih sehat, perbanyak ibadah. Kalau satu saat kita usianya sudah tua, sudah lanjut, maka Allah tetap memberikan pahala kepada kita selama hati kita itu masih punya niatan, keinginan, kemauan untuk melaksanakan ibadah itu. Amin Allahumma amin. Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini ada 3 amalan yang apabila dikerjakan maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah dan derajat akan ditinggikan oleh Allah. Yang pertama adalah melaksanakan wudhu secara sempurna. Isbagul wudhu alal makarih, meskipun situasi dan kondisinya tidak mengenakkan. Maksudnya itu di dalam penjelasan hadisnya disebutkan, misalnya kondisi saat cuaca itu dingin sekali. Kondisi saat cuaca itu dingin sekali. Ya, itu orang kan cenderung malas untuk melaksanakan wudhu secara sempurna. Mungkin hanya diambil rukun-rukunnya saja. Dan melaksanakan wudhu secara sempurna, itu saya beberapa kali menyampaikan, berarti wudhu itu dikerjakan rukunnya, kemudian sunnahnya juga ditinggalkan yang dimakruhkan saat kita melaksanakan wudhu. Rukunnya wudhu itu gak banyak. Hanya niat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, kemudian dilakukan secara berurutan, tertib. Hanya itu rukun wudhu. Rukun wudhu hanya itu. Nah, tapi sunnahnya wudhu itu banyak. Sunnahnya wudhu itu sebelum wudhu ya baca basmalah dulu, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, melakukannya serba 3 kali, ya. Kemudian
mengusap keseluruhan kepala, mengusap kedua telinga, ya. Saat wudu itu menghadap ke menghadap ke kiblat, itu jauh lebih baik, ya. Kemudian yang dimakruhkan saat wudu itu ditinggalkan, seperti tidak wudu dalam keadaan telanjang bulat, tidak wudu sambil berbicara, tidak wudu dengan israf, menggunakan banyak air secara berlebihan, ya. Kemudian tidak mengelap dengan anduk setelah wudu, ya. Itu yang dimakruhkan ketika wudu itu ditinggalkan. Ya, setelah wudu menghadap kiblat, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, membaca doa sesudah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina, dan seterusnya, itu namanya wudu yang sempurna. Ya, itu namanya wudu yang sempurna. Apalagi kalau bukan hanya wudu yang sempurna, tapi wudunya bisa dijaga, itu luar biasa. Wudunya dijaga itu artinya setiap batal, ngentut misalnya, lalu wudu lagi, ya, sehingga selalu dalam keadaan suci. Ini amal pertama yang membuat salah dosa seseorang itu diampuni oleh Allah dan diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, kata Rasulullah, amalan perbuatan yang dapat menghapus dosa dan membuat derajat itu ditinggikan oleh Allah adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, jadi di sini wakasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Para jamaah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Kalau kita datang ke masjid, kalau kita selalu berada di masjid, itu berarti kita selalu berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum hijrah 1447 Hijriah ini, itu kalau kita perhatikan, salah satu di antara yang selalu dipikirkan dan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Rasulullah itu yang dipikirkan selalu masjid. Dan yang pertama dibangun selalu masjid. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya dalam peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat besar, yang ini benar-benar ujian keimanan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Itu Allah memperjalankan Rasulullah dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Haram, keistimewaannya sholat yang dilakukan di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Kalau di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa itu lebih utama daripada sholat di masjid lain dengan 500 keutamaan. Jadi kalau Masjidil Haram 100.000 keutamaannya, Masjid Nabawi 1.000 keutamaannya, Masjidil Aqsa 500 keutamaannya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan tidak dianjurkan perjalanan itu kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, mengingat fadilah pahalanya yang besar seperti itu. Kemudian dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, itu yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ya masjid. Itu 6 kilo sebelum Rasulullah sampai di Yasrib. Waktu itu namanya masih Yasrib, belum Madinah. Yang memberi nama Madinah itu Rasulullah. Sebelum Madinah itu namanya masih Yasrib. Yasrib itu maknanya itu kotor gitu ya. Jadi tasrib atau Yasrib itu maknanya adalah kotoran. Jadi tempat yang kotor. Kenapa disebut Yasrib waktu itu? Ya karena orang-orang pribuminya itu suka bermusuhan, suka tukaran, suka perangan karena masalah sepele. Jadi di Yasrib waktu itu di sebelah utara dan di sebelah selatan ada 2
suku besar namanya suku Aus dan suku Khazraj. Dan kedua suku ini sama-sama memiliki pengaruh yang besar. Di bawahnya itu banyak anak suku yang istilahnya bersekutu dengan dua suku besar ini. Ini sering kali perang karena masalah-masalah sepele. Nah, masyarakat itu, orang itu kalau sukanya itu tengkar, lama-lama ya bosen. Lama-lama bosen. Ini Israel aja ya wis bosen perang lawan Iran. Wis gak wani terus. Sudah 12 hari ya. Itu lama-kelamaan orang kalau sudah biasa tengkar itu bosen. Mereka kepingin damai. Maka mereka merindukan sosok figur yang bisa mendamaikan mereka. Dan figur itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya nyuwun sewu, kalau orang itu biasanya damai, itu ya lama-kelamaan ya terus dolek goro-goro gitu ya. Kepingin rame gitu. Manusia begitu. Ya, teori sosialnya. Jadi akhirnya mereka ini merindukan sosok yang bisa mempersatukan mereka, dan sosok itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memang diharapkan di nanti kehadirannya di Yasrib pada waktu itu. Nah, 6 km, kurang lebih 6 km sebelum beliau memasuki Yasrib, itu beliau melewati sebuah perkampungan desa namanya Desa Kuba. Perkampungan Kuba. Qaf, Ba, Alif, Hamzah. Kubaun. Ya. Itu nama perkampungannya, nama desanya. Lalu di perkampungan itu Rasulullah tinggal beberapa hari bersama dengan sahabat Abu Bakar. Lalu sahabat Ali yang datang menyusul juga ikut menyertai Rasulullah. Dan bersama-sama dengan masyarakat perkampungan Kuba, Rasulullah mendirikan masjid yang pertama yang diberi nama sesuai nama perkampungannya. Namanya Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba ini masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Jadi yang dibangun Rasulullah bukan Masjid Nabawi yang pertama, tapi Masjid Kuba. Ini jaraknya kurang lebih 6 kilo dari Masjid Nabawi sekarang ini. Ya. Dan Rasulullah yang membangun, artinya beliau tidak hanya nyuruh, beliau yang meletakkan batanya, beliau bersama-sama dengan masyarakat perkampungan Kuba membangun masjid itu sampai berdiri. Dan masjid ini diapresiasi oleh Allah, juga diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk apresiasinya Allah apa? Bentuk apresiasinya Allah, Masjid Kuba itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas pondasi takwa. Jadi pondasinya bukan hanya material, tapi pondasinya itu adalah takwa. Ya, dan Allah menyebut di situ, mengapresiasi masyarakat Kuba bahwa di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang mereka itu suka kesucian. Itu para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud mereka suka kesucian itu adalah masyarakat Kuba itu adalah masyarakat yang beriman kepada Allah. Masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka itu masyarakat yang suka kesucian dalam arti suka dengan kebersihan. Makanya di Kuba sekarang ini kalau orang itu misalnya masuk masjid bawa sepatu, gak boleh sama polisi, sama askari, sama tentara. Sekarang ini, dan itu sudah beberapa tahun. Ya, jadi bersih sekali di situ, itu hampir kita tidak melihat sampah di situ. Ya, kemudian sepatu sandal itu tidak di depan pintu itu, tapi disediakan rak di luar. Jadi orang masuk masjid kalau dia kelihatan bawa sepatu gak boleh masuk.
Jadi sepatunya, sandalnya harus ditaruh di luar. Jadi luar biasa kebersihannya di Kuba, dan ini terus dibangun sekarang ini. Toko-toko yang lama-lama itu banyak digusur untuk tempat parkir. Cuman saya heran, setiap kali itu diperluas, dibangun, masih tidak muat, sampai sekarang ini masih tidak muat. Itu artinya jumlah pengunjung, jumlah jamaah yang umroh itu dari waktu ke waktu semakin bertambah banyak. Ini umroh sudah buka ini. Jamaah haji Indonesia masih banyak di Madinah sekarang ini. Yang gelombang 2 itu. Apalagi kloter akhir. Itu masih banyak di Madinah. Tapi umroh sudah jalan, sudah mulai keluar visa umroh itu tanggal 15 Zulhijjah. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak keberangkatan umroh. Dan kunjungan wajibnya ketika di Madinah adalah mengunjungi Masjid Kuba. Ya, masjid ini bukan hanya bersejarah, tapi karena punya keutamaan, karena diapresiasi oleh Allah. Ya, nah itu bentuk apresiasi Allah terhadap Masjid Kuba dan terhadap warga masyarakat Kuba. Itu di Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Rasulullah juga mengapresiasi keberadaan Masjid Kuba ini. Jadi Rasulullah sampai mengatakan, man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Quba'a fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau sekarang berarti bersuci, punya wudu dari hotelnya, lalu ia mendatangi Masjid Kuba, kemudian ia sholat di dalamnya. Sholat apa saja? Sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, maka ia mendapatkan pahala sama seperti melaksanakan ibadah umroh. Umroh itu di Mekah, di Masjidil Haram. Tapi orang bisa mendapatkan pahala umroh meskipun ia tidak berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Ternyata semangat masyarakat Kuba untuk datang ke Mekah, untuk melaksanakan umroh di Masjidil Haram itu tinggi sekali. Mereka kepingin dari Madinah ke Mekah melakukan perjalanan umroh. Lah kalau itu oleh Rasulullah diizinkan, akhirnya kan ternak mereka bagaimana? Keluarga mereka bagaimana? Wong perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 450 km. Maka Rasulullah mengapresiasinya dalam bentuk itu tadi. Jadi seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan, kamu tidak perlu jauh-jauh umroh ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kamu punya wudhu saja dari rumah, lalu datang ke Masjid Kuba, sholat di dalamnya. Kamu sudah mendapatkan pahala sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Ya, itu kan apresiasi yang luar biasa. Ya, jadi ini masjid ini karena itu jamaah mesti turun kalau di Kuba itu dan sholat di dalamnya, karena bukan hanya punya nilai historis tapi juga punya nilai fadilah atau nilai keutamaan. Ya, ini Masjid Kuba. Nah, setelah Masjid Kuba ini berdiri, Rasulullah tidak lama di situ karena hanya tinggal beberapa hari untuk maintenance, untuk perawatan, untuk bagaimana kemakmuran Masjid Kuba itu berikutnya. Itu sudah ada ketakmiran sendiri yang yang ngurusi itu. Maka Rasulullah lalu melanjutkan perjalanan hijrahnya ke Yasrib yang kurang 6 kilo. Sampai di Yasrib itu rumah-rumah penduduk Ansor dibukakan untuk Rasulullah, lengkap dengan suguhannya, dengan makanan minumannya. Monggo pinarak Kanjeng Nabi, pinarak Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak berkenan untuk mampir ke rumah orang-orang Ansor itu. Ya, Rasulullah hanya mengatakan, sebentar, aku akan berhenti di mana untaku ini berhenti. Karena untaku ini berjalan, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhenti juga diperintah oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita bayangkan ini, pernyataan Rasulullah ini, Rasulullah hijrah itu berarti bukan karena kehendak pribadinya Rasulullah, tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena perintah Allah, mesti dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang belum ada perintah hijrah, kok sudah hijrah, itu namanya bukan hijrah, tapi minggat. Nah, itu. Kayak siapa yang minggat itu? Nabi Yunus.
Nabi Yunus itu pernah minggat. Nabi Yunus itu pernah minggat. Beliau diutus oleh Allah kepada kaum komunitas jumlahnya 100.000 lebih sedikit, namanya Ninawa, ya, daerahnya Ninawa, kaumnya juga masyarakatnya, komunitasnya disebut Ninawa. Tapi Nabi Yunus sudah tidak sabar karena ngajak mereka ini tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus putus asa. Nabi Yunus putus asa meninggalkan kaumnya, pergi entah kemana, tidak ada tujuannya. Padahal Allah belum menyuruh Nabi Yunus untuk hijrah, untuk pergi. Maka akhirnya kan oleh Allah diingatkan, diberi teguran keras. Nabi Yunus akhirnya kan dicemplungkan, dilemparkan ke dalam laut itu. Ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu hijrah, bahkan untanya saja itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kita ini mosok kalah mbek untane Kanjeng Nabi gitu kan. Jadi untanya Kanjeng Nabi itu namanya Qaswa, ya, Qaswa. Jadi qaf shad wawu alif hamzah, Qaswa, ya, Qaswa. Dan Rasulullah mohon maaf menolak secara halus permintaan orang-orang Ansor supaya Rasulullah singgah di rumahnya. Lalu unta Rasulullah yang bernama Qaswa itu ketika sampai di pekarangan, tanah pekarangan kosong, ada yang menyebut itu milik sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ini sahabat yang meninggal di Istanbul, Konstantinopel. Waktu itu namanya masih Konstantinopel, yang kemudian diubah menjadi Istanbul, Turki. Itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ada yang menyebut tanah pekarangan kosong itu milik 2 orang anak yatim, ya, yang kemudian dibeli dan kemudian diwakafkan, ya. Untanya Rasulullah berhenti di tanah pekarangan kosong itu, kemudian Rasulullah di tanah pekarangan kosong itu bangun masjid lagi, masjid kedua yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi, karena yang bangun adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjidnya Nabi. Kelak berikutnya Rasulullah juga membangun rumah tinggalnya di samping Masjid Nabawi. Sehingga ketika Rasulullah wafat, beliau dimakamkan di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Itu juga sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Itu di situ. Dan Masjid Nabawi yang asli itu para jamaah, ya Raudhah itu. Ya Raudhah itu Masjid Nabawi yang asli. Kalau ingin tahu Masjid Nabawi yang asli ya Raudhah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu terdapat sebuah taman yang disebut taman surga. Makanya Masjid Nabawi itu gak terlalu luas awalnya, ya karena dibangun sesuai dengan kebutuhan, kapasitas. Ya, jadi artinya bangun masjid itu ya pertama aja gede-gede gitu. Ya, dilihat jamaahnya, kebutuhannya. Akhirnya Masjid Nabawi kok bisa seperti sekarang ini? Ya karena kebutuhan, kapasitasnya itu tidak bisa nampung lagi. Maka di masa sahabat Utsman itu sudah mulai diperluas Masjid Nabawi itu. Bukan hanya di bagian Raudhah, ya, apalagi sekarang. Bahkan sekarang ini pun sudah ada halaman Masjid Nabawi itu masih tidak muat kalau waktunya sholat jamaah. Dan alhamdulillah di sebelah kiri Masjid Nabawi itu yang depan Sakifah Bani Sa'idah itu sekarang jadi halaman luar Masjid Nabawi. Di situ digelari karpet, diberi karpet merah. Dan itu sampai dengan Masjid Ghamamah, masjid yang paling depan itu, yang banyak burung merpatinya itu, di situ itu dipakai untuk sholat. Ya. Yang jelas itu tidak sampai melebihi pengimaman yang di Raudhah itu, yang di mihrab itu. Jadi ya kalau mau ngadakan majelis taklim, mau ngadakan sholat duha bersama, mau ngadakan qiyamul lail berjamaah, itu diberi tempat di luar pagar halaman Masjid Nabawi. Nyaman di situ karena diberi karpet merah. Ya, sekarang ini. Ya. Jadi itu pun kalau pas waktu sholat tetap tidak ngatasi, sehingga jalan-jalan itu ya dipakai tempat untuk sholat. Ya. Ini masjid, jadi yang dibangun oleh Rasulullah masjid. Jadi kira-kira pesan moralnya para jamaah untuk kita, ya hidup kita ini sebagai muslim
jangan pernah jauh dari masjid. Rumahnya boleh jauh dengan masjid, tapi hatinya jangan jauh dari masjid. Bahkan Rasulullah di dalam salah satu hadis itu mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat selalu mendapatkan naungan, yup-yupan dari Allah pada saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, ya. Karena itu orang-orang yang kehidupannya selalu ke masjid pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Ya, maksudnya itu apa? Ya ibadah tentu saja. Ibadah tentu saja. Kalau sahabat Nabi bukan hanya ibadah, mereka berusaha untuk menjaga masjid itu. Meskipun masjid itu mungkin sudah ada marbotnya, tapi mereka semua merasa ikut memiliki. Jadi mereka tidak sembarangan buang sampah. Makanya ada 70 orang sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. 70 orang sahabat Nabi yang mereka itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Saking apanya? Saking kepinginnya selalu bersama Rasulullah, dan saking inginnya supaya mereka selalu bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, sehingga mereka ini 70 orang sahabat ini adalah orang-orang yang dalam pandangan manusia kehidupannya sederhana, tetapi mereka ini benar-benar orang yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita, ya, sehingga dimanapun kita berada, hati kita selalu bergantung dengan masjid. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga dari hadis nomor 15 ini, karena hadis ini pas kita baca berkaitan dengan momentum ini, ya, momentum Muharram ini, momentum hijrah ini. Yang ketiga kata Rasulullah, amalan perbuatan yang dapat menghapus dosa dan yang dapat meninggikan derajat itu adalah wantidharus sholati ba'das shalah. Menunggu datangnya waktu sholat setelah sebelumnya mengerjakan sholat. Ya termasuk seperti kita ini. Tadi kita sudah sholat maghrib, kemudian kita nunggu datangnya waktu sholat isya. Kita isi dengan majelis taklim. Ini termasuk wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu datangnya sholat setelah sebelumnya sholat. Sajane kalau bisa itu mari maghrib ke masjid terus gak usah mulai. Nah, biasanya begitu. Meskipun ono pengajian, tidak ono pengajian itu kalau bisa, kalau waktunya longgar itu sebaiknya begitu. Karena pahalanya besar, ya, karena pahalanya besar. Dan sebenarnya Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, kalau kita perhatikan saudara kita yang berangkat haji, yang berangkat umroh, coba jenengan tanya siapa saja, apa yang dilakukan di sana ketika tidak sedang mengerjakan haji atau umroh? Hanya menunggu datangnya waktu sholat. Hanya menunggu datangnya waktu sholat. Jenengan tanya siapa? Yang hotelnya jauh dari Masjidil Haram, yang disediakan bis sholawat, mereka rela desek-desekan untuk naik bis berangkat ke Masjidil Haram. Tujuannya untuk apa? Bisa sholat jamaah di Masjidil Haram. Itu persis seperti yang dikatakan, ini saya ingat siapa pendiri Mu'alaf Center itu, Koh Stephen, sering saya sampaikan, dia ambil kesimpulan, dia sudah meninggal, ya, dan yang Mu'alaf banyak sekali orang yang masuk Islam itu. Ternyata aktivitas apapun yang kita lakukan itu cuman menunggu datangnya waktu sholat. Itu tok. Bagi kita muslim ya menunggu datangnya waktu sholat. Maka kalau sudah datang waktu sholat kok terus gak sholat, betapa ruginya diri kita ini. Betapa emannya kehidupan kita ini. Ya, karena yang kita tunggu hanya datangnya waktu sholat. Kalau kita sudah tidak bisa sholat, maka disolati. Kan itu kan. Nah, kalau kita sudah tidak bisa sholat ya akan disolati. Dan Rasulullah di dalam bagian hadis, bagian akhir hadis ini mengatakan, fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Itulah front terdepan. Itulah orang yang ibarat kalau perang itu berada di barisan depan. Siapa? Mereka yang menjaga sholatnya. Mereka yang menjaga wudhunya.
Mereka yang terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah mereka yang berada di front terdepan. Dan orang seperti itu pasti akan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni salah dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu para jamaah yang dapat saya sampaikan, meskipun satu hadis ya, tapi alhamdulillah karena momentum hijrah, mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan ya amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan keberkahan umur kita ya, dan memberikan keberkahan pada keluarga kita, anak keturunan kita, dan semoga Allah juga memilih kita, menghendaki kita, mentakdir kita dapat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.